Iran memiliki 9 fasilitas nuklir yang tersebar di beberapa wilayah dan sempat diincar oleh Israel pada 13 Juni 2025 lalu. Namun, ada satu fasilitas nuklir yang begitu dijaga ketat oleh Iran dan terletak di bawah tanah. Situs nuklir itu disebut Fordow Fuel Enrichment Plant atau FFEP, mengacu pada nama wilayah situs itu berada. Fordow menjadi tempat fasilitas riset nuklir milik Iran. Situs nuklir itu disebut-sebut hanya bisa dihancurkan dengan senjata pengebom milik Amerika Serikat. Namun, bisakah Israel menghancurkan situs Fordow sebagaimana tujuan mereka menyerang Iran? Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Fordow Fuel Enrichment Plant atau FFEP. Jadi, FFEP adalah fasilitas riset dan pengayaan uranium yang terletak di Fordow, tepatnya sekitar 100 km dari baradaya ibu kota Teheran. Iran memiliki dua fasilitas pengayaan uranium yang tertanam di bawah tanah, dan Fordow adalah salah satunya. Satunya lagi berada di Natanz, fasilitas pengayaan uranium utama milik Iran. Di situs pengayaan Fordow, Iran memasang setidaknya 3.000 mesin sentrifuge yang berada di dua ruang pengayaan bawah tanah. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA melaporkan, Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 83,7% di Fordow. Tingkat kemurnian itu sangat mendekati tingkat kemurnian 90% yang diperlukan untuk senjata nuklir. Fordow dibangun oleh Iran pada tahun 2007. Tapi, Iran baru melaporkan keberadaan Fordow ke pengawas nuklir PBB atau IAEA pada tahun 2009 usai kepergok penyelidikan Amerika Serikat dan Badan Intelijen Barat. Pengalaman pada masa lalulah yang menginspirasi Iran untuk membangun fasilitas nuklir di bawah tanah. Pada tahun 1981, jet tempur F-15 dan F-16 Israel mengebom fasilitas nuklir di dekat Baghdad untuk menghentikan Irak memperoleh senjata nuklir. Fasilitas itu hancur karena berada di atas tanah. Dari pengalaman tersebut, Iran kemudian merasa perlu mengubur fasilitas nuklirnya dalam-dalam untuk menghindari serangan serupa. Pertanyaannya, bisakah Israel menyerang fasilitas nuklir Fordow yang terkubur di bawah tanah? Fasilitas pengayaan uranium Fordow yang berada di bawah tanah disebut-sebut hanya bisa dihancurkan dengan bom milik Amerika Serikat. Bom itu dikenal sebagai penghancur bunker karena dirancang untuk menghancurkan bunker bawah tanah yang dalam, atau senjata yang terkubur dengan baik di fasilitas yang terlindungi. Bom ini memiliki berat sekitar 30.000 pon atau sekitar 13,6 ton dengan panjang sekitar 6 meter. Karena ukurannya itu, bom hanya bisa dibawa menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 milik Amerika Serikat. Selain ukurannya yang dianggap besar, bom itu juga memiliki pelindung baja yang jauh lebih tebal dibanding bom pada umumnya. Tujuannya agar bom bisa menjaga amunisi tetap utuh saat menembus tanah, batu, atau beton sebelum meledak. Meski pelapisnya lebih tebal, namun bahan peledak yang dibawa bom itu jauh lebih sedikit dibanding bom serbaguna berukuran sama lainnya. Sejauh ini, hanya Amerika Serikat yang dianggap mampu menghancurkan fasilitas nuklir bawah tanah Iran dengan senjata dan alutsista yang mereka miliki. Meski memiliki bom penghancur bunker, bukan berarti Amerika Serikat secara gegabah meledakkan fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Bahkan terhadap mitranya sendiri, Amerika Serikat enggan menyediakan bom penghancur bunker untuk Israel. Larangan menyediakan bom penghancur bunker untuk Israel itu tertuang dalam kebijakan yang sudah dipegang Amerika Serikat selama bertahun-tahun lamanya. Menurut mantan pemimpin Komando Pusat Pentagon atau US CENTCOM, Jenderal Kenneth McKenzie, ada beberapa hal yang dipertimbangkan Amerika Serikat. McKenzie menilai ada beberapa tantangan teknis dan sangat rahasia dalam mengkoordinasikan serangan ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran bersama dengan Israel. Salah satunya adalah dengan potensi kontaminasi nuklir yang bisa membahayakan warga sipil. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran juga akan dianggap sebagai serangan ilegal terhadap kedaulatan Teheran. Selain itu, Amerika Serikat juga menganggap bom penghancur bunker miliknya sebagai alat pencegah, bukan alat untuk mendorong Israel berperang dengan Iran. Pertanyaannya, apakah Israel akan pasrah saja usai Amerika Serikat melarang penggunaan bom penghancur bunker?
Israel paham mustahil untuk menggunakan bom penghancur bunker. Itulah mengapa sejumlah upaya alternatif sudah disusun dan dilakukan oleh Israel. Pertama, Israel menyerang pembangkit listrik dan transmisi yang berperan mendukung operasional fasilitas nuklir Fordo dan Natanz. Kedua, Israel menyerang pabrik-pabrik yang berdekatan dengan Fordo dan bisa memperlambat kemampuan fasilitas nuklir Iran. Ketiga, Israel mencari cara lain untuk menonaktifkan situs itu, termasuk menghancurkan pintu masuk ke Fordo dan Natanz. Keempat, Israel pernah berencana untuk membawa pasukan terbang ke fasilitas nuklir Fordo. Di sana, Israel berencana untuk bertempur dengan pasukan Iran, memasang bahan peledak dan meledakkan fasilitas nuklir Fordo. Rencana itu hampir mirip seperti taktik yang dilakukan Israel saat menghancurkan fasilitas rudal milik Hizbullah di Suriah. Fordo adalah sebuah fasilitas nuklir yang dibangun Iran jauh di dalam perut gunung. Bagi Israel, Fordo adalah ancaman yang berlindung di balik batu dan beton. Menghancurkan Fordo bukanlah hal mudah, bahkan untuk Amerika Serikat yang memiliki bom penghancur bunker sekalipun. Terlebih, Washington sendiri enggan membagikan bom penghancur bunkernya kepada Israel. Akhirnya, Israel dipaksa berkreasi dengan berbagai operasi non-konvensional yang bukan menyasar fasilitasnya langsung, tetapi mengincar penopangnya, mulai dari jaringan listrik hingga pintu masuk ke lokasi. Fordo bukan hanya sekadar bangunan bawah tanah, melainkan titik pusat dari permainan kecurigaan, strategi militer, dan pertaruhan geopolitik yang kian menegang. Kira-kira rencana apa lagi yang akan disusun Israel untuk menyasar fasilitas nuklir Fordo? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.